Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, siang ini masih siang ya. Jam saya baru jam 10 lewat 4 jam. Ini saya punya tamu 2 orang sekaligus. Masya Allah, luar biasa. Ini rezeki besar buat saya. Yang ujung adalah Habib Idrus Al-Habsyi. Saya suka ngeledekin dia di pembesar, petinggi dan petinggi petinggi. Jadi kalau ada orang bilang beliau petinggi FPI, betul. Dulu waktu FPI masih ada ketua lembaga dakwah front LDF ya. Jadi memang saya tuh merasa tinggi gede, tapi begitu berdiri sama ada gitu. Ini berapa tuh? 191 Ustaz Edi. 191, saya 191 kalah di gede banget. Sebelah saya lagi Ustaz Haris Ubaidillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keduanya ini mantan peserta pondok pesantren yang baru kemarin Allah bebaskannya 8 bulan dalam ya. Beliau adalah ketua panitia peringatan Maulid Nabi di Petamburan. Masih ingat? Ustaz Habib itu juga panitia juga, dan beliau bersama 5 yang lainnya ya. Iya. 5 yang lainnya masuk ke dalam, dan kemarin beberapa hari yang lalu alhamdulillah dengan izin Allah bebaskan. Kita sambut waktu itu ya. Bib, ya, kita ngobrol di dalam nih. Alhamdulillah. Aja. Di dalam ini ceritanya apa aja yang terjadi, yang dilakukan nih? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa FNN dimanapun berada, ya insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz Edi, saya dan kawan-kawan berlima, saya Ustaz Haris Ubaidillah, Habib Ali bin Alwi Alatas, Ustaz Mama dan Kiai Sobri. Alhamdulillah atas izin Allah kita sudah keluar, sudah bertemu dengan matahari lagi selama selama 8 bulan. Masya Allah. Selama 8 bulan kita nggak melihat matahari, tapi begitu kita keluar kita melihat matahari yang menyambut kita, yang penuh dengan semangat untuk terus menyemangatkan kita dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang ikhlas membantu kita di dalam baik moral maupun materi dan sebagainya. Dan juga doanya kami pertama-tama mengucapkan terima kasih Ustaz Edi atas doanya dan supportnya, dan juga wabil khusus kita doakan guru kita 2 orang masih ada di Baris Krim, imam besar kita Habib Rizik Syihab beserta menantunya Habib Hanif Al-Attas, yang insya Allah mudah-mudahan dalam kasasi ini Allah menangkan. Amin. Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Ya, pengalaman di dalam Ustaz Edi, kita kebetulan berempat di blok Krimum, Tribunal umum ya. Tribunal umum. Saya, Ustadz Haris, Habib Ali Alatas, sama Ustadz Maman. Maman Suryadi, mantan Panglima Laskar FPI. Mantan Panglima. Adapun Habib Rizik, Ustadz Sobri dan Habib Hanif itu di blok narkoba. Kita berdakwah di blok Krimum. Alhamdulillah berdakwah dengan penuh, mereka para tahanan gembira dengan kehadiran kita. Kita mengajarkan mereka dari yang nggak bisa baca Iqra sampai bisa baca Iqra, sampai bisa baca Al-Quran. Kita ajarkan ilmu tauhid, tafsir, dan mereka alhamdulillah tahadusan bin ni'mah, mereka terheran-heran. Nih FPI kayak begini nggak salah nih. yang masuk katanya sanar bagaimana, tapi alhamdulillah itu cuman opini publik, tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan kebenaran di telinga-telinga mereka. Jadi opini, kalau Habib itu tadi bilang opini publik, saya lulusan publik itu opini yang dibentuk. Betul. Yang dibentuk oleh musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, terus musuh-musuh FPI yang memang benci supaya FPI itu di mata masyarakat tuh jahat, anarkis, kasar, galak, apalah gitu ya. Betul. Gimana Ustaz? Ada cerita sambungan dikit dari Habib tadi? Ya, alhamdulillah Pak Haji, sebetulnya ini masuknya kita ke dalam penjara ini, orang mengatakan ini adalah resiko dari perjuangan. Tapi kalau menurut Al-Fakir ternyata bukan cuma sekedar resiko perjuangan, tapi ini adalah bagian dari perjuangan. Masya Allah. Karena saya melihat waktu awal pertama kali kita masuk, memang sempat
ada rasa was-was, kita takut. Dan pada saat pertama kali masuk, kita masuk satu kamar sama Habib Rizik di kamar VIP, nomor 1, blok narkoba. Duluan mana masuknya sama Habib? Iya, di Habib. Habib. Nah, jadi Habib itu tadinya sendiri di kamar nomor 1, kemudian kita berenam masuk, bareng-bareng. Habib Hanif, Habib Ali, Habib Idrus, Kiai Sobri, saya dan Ustadz Maman. Nah, jadi ternyata bertujuh di dalam ini menurut pihak rutan ini nggak nyaman buat Habib. Jadi di sini saya melihat, ternyata Habib di sini begitu dihormati, begitu dihargai. Akhirnya besok paginya itu kita masuk dipindah ke blok kriminal umum ya. Kriminal umum. Jadi kita berempat, saya, Habib Idrus, Habib Ali dan Ustadz Maman pindah ke mana, blok krimum. Nah, ini Habib saya lihat bukan cuma sekedar imam buat kita, dan kita bukan cuma sekedar makmumnya beliau, tapi saya melihat apa yang IB lakukan ini bukan sekedar murid, bukan sekedar makmum, tapi beliau menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kayak orang tua ya. Orang tua. Makanya di sana Habib Rizik dapat gelar baru. Para tahanan di blok narkoba menyebut beliau Abuya. Abuya. Itu penghormatan sekali. Itu satu penghormatan yang luar biasa dari para tahanan tersebut. Habib menangkap kegalauan yang ada di kita ini. Wah, mau bisa sama IB. Di sini kan IB udah jadi semua taat, semua patuh, semua melayani, semua. Pokoknya apa kata IB patuh semua. Tahanan di blok narkoba. Habib menangkap nih kekhawatiran kita pisah sama IB. Jauh nggak dari krimum sama narkoba bloknya? Ya, kalau jalan kaki cuma 15 langkah. Dekat banget. Polisinya ini yang bikin ya. Jadi kita dikasih bekal untuk kalau misalnya mau jajan. Ini kalau di sana bisa jajan juga, Pak. Bisa jajan. Ada warung ya? Ada warung. Ya, warung bayangan virtual. Rokok 80.000. Satu bungkus. Satu bungkus. Di luar kan kalau pasnya nggak ngerokok. Iya. Beruntung yang nggak ngerokok. Kasihan yang merokok ini. Ini bagian intinya bukan itu. Iya. Intinya ide kasih kita spirit, semangat, kasih kita doa. Iya. Allahumma ja'alni radiyan bi qada'i. Ya Allah, jadikan hamba ini ridho dengan keputusanmu, dengan ketetapanmu. Waj'alni syakiran ala na'maik, dan jadikan aku ini orang yang bersyukur atas semua nikmat darimu. Kemudian waj'alni sabiran ala bala'ik, dan jadikanlah aku orang yang bersabar atas bala yang menimpa kita. Itu doa yang diakan Habib. Itu pertama kali kita masuk. Kemudian waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah saya ini, hamba ini termasuk orang-orang yang soleh. Saudara sekalian, ini Ustaz Arifin Baijillah melafalkan doa dengan pelan-pelan. Jadi nanti saya dan kita semua penonton. Jadi nih Ustaz, wawancara ini kita ini selain di Bang Edi Channel, dan ditayangkan juga di Salwa Media. Masya Allah. Kita punya aliansi lintas YouTuber. Teman-teman yang memang berkhidmat dalam ambil bagian perjuangan. Biasanya juga diambil teman-teman yang lain tuh. Bantu, ada siapa-siapa diambil juga ya. Jadi kembali soal tadi, doa nanti kita hafalkan pelan-pelan ya. Bukan kita mau ke dalam, bukan. Jangan. Andai kata kejadian, kita siap. Tapi doa itu pun kan bisa buat setiap waktu nih. Betul. Kita dapat musibah, dapat nikmat, sikap-sikap betul. Lanjut. Begitu dengan berbekal doa itu, antum ini jangan sekali-kali terlihat tunduk. Antum harus terlihat sabar, tabah, tegar. Karena kamu akan menjadi senderan mereka orang. Di sana mereka orang semua punya masalah. Dan ternyata benar. Saat kita memasuki blok krimum, itu rasa takut yang kita gambarkan di bayangan kita itu semua sirna. Karena begitu kita, tadi Habib Idrus bilang katanya di sini keluar melihat matahari, ya, bukan cuma satu matahari, ada matahari Pak Haji Edi, ada Pak Basit, semua teman-teman yang nyambut kita bersinar kayak matahari. Nah di sana saya lihat, saya nggak melihat sedikit pun wajah orang-orang yang kriminal. Kelihatan baik, semua menyambut, semua welcome. Bahkan saat kita datang, kita disambut
ada pengurus datang bawain ember, bawain paralon buat jemuran. Kita disambut dengan begitu istimewa. Dan tugas pertama dari imam besar kita ini, beliau meminta kita agar tetap melaksanakan dakwah dimanapun kita berada, termasuk dalam penjara. Jadi kejadiannya begini Pak Haji. Apa yang dilakukan? Waktu dakwah itu kita ini seminggu cuma sekali. Sebelum kita masuk. Itu ada televisi. Jadi mereka alasannya jangan sampai mengganggu. Jadi nggak suka dengar kayak begitu. Masa alamat itu 24 jam. Kita dakwah cuma berapa menit. Kita musyawarah dengan pengurus. Akhirnya dia nggak ada maghrib kita adakan kultum. Kecuali malam minggu. Dan kemudian tiap subuh, ba'da subuh seminggu 3 kali kita adakan dakwah. Nah, di sana kalau kultum banyak, ada Gus Nur, ada Ustaz Ali Baharsyah. Itu ba'da zuhur, ba'da Jumat. Ba'da subuh sama ba'da maghrib. Nah, kalau yang ba'da subuh kita kajian. Nah, kita kajian di situ untuk kajian akidah itu dibimbing sama guru kita Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Beliau mengajarkan kitab Aqidatul Awam. Nah, kemudian untuk kajian fikih, syariat, tata cara ibadah itu disampaikan oleh guru kita juga Habib Raihan yang Hayya 'alal Jihad. Nah, beliau membawakan kitab Safinah dan saya membawa Saqafah Islamiyah. Jadi pengetahuan umum tentang Islam. Nah, pada saat pengajian itu berjalan, Pak Anton nyolek saya, Ustaz. Anton Permana. Anton Permana. Anton juga suka ngasih materi cinta tanah air, cinta negara, Pancasila, semua. Wah, pokoknya satu harmoni yang indah di dalam itu luar biasa. Jadi dia bilang katanya, Ustaz, antum ini sayang kalau materi-materi antum ini dibiarkan begitu aja. Catat. Saya catat Pak Anton. Antum bukuin. Saya coba. Atau ani yang mau nulis kata Pak Anton begitu enggak cukup ani. Jadi saya catat. Nah, doa yang tadi saya sampaikan itu saya tulis di judul bawahnya itu. Saya bikin buku judulnya Catatan Menuju Jalan Pulang. Di bawahnya, ya Allah, jadikan kami ridho dengan ketetapan-Mu, jadikan kami hamba yang bersyukur atas semua nikmat dari-Mu, dan jadikan kami orang-orang yang sabar atas semua musibah yang menimpa kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang saleh. Jadi Ustadz Edi ada pengalaman sedikit Ustadz. Ada umpamakan gini, awal pertama kali kita masuk penjara. Ini sebagaimana kalau orang begitu mati masuk alam barzah. Orang begitu masuk alam barzah tergantung amal perbuatannya di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mungkin di dalam apa Allah akan balas kebaikan sekecil apapun, dan perbuatan jahat juga ada balasannya. Orang akan mendapatkan nikmat barzah ketika dia di dunia baik. Begitu juga mendapatkan yaitu siksa kubur ketika dia banyak dosa. Nah, kita masuk penjara itu seperti itu. Pikiran kita baru pertama penjara bagaimana begitu. Tapi alhamdulillah ya tahadusan bin ni'mah, mungkin apa yang kita dapatkan luar biasa. Tadi Ustaz Haris cerita, kita alhamdulillah diperlakukan dengan baik dan dakwah kita didengar. Dan ini saya buktikan juga ada beberapa tahanan-tahanan juga yang alhamdulillah walaupun bukan ustadz tapi dia di luar mungkin melakukan kebaikan, Allah juga jaga di sana. Ini baru masalah di dunia, ini pelajaran buat kita Ustadz Edi. Saudara sekalian, ada dua hal yang saya mau garis bawahi dari cerita Ustaz Haris dan Habib Idrus tadi. Pertama, bahwa beliau tadi cerita bagaimana perlakuan yang indah dari sesama tahanan, dari sipir segala macam terhadap beliau-beliau ini. Dan saya mohon maaf kalau saya simpulkan ini adalah bagian dari bagian dari nikmat Allah, janji Allah bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang berjuang di jalan. Dan perlindungan Allah itu ditujukan adalah bentuk sikap baik. Allah berikan orang-orang di dalam itu berbuat baik kepada beliau-beliau ini kan atas Allah yang gerakkan hatinya. Ya nggak tahan nangis dulu gitu ya. Allah yang gerakkan hatinya kan itu kan. Allah buktikan itu. Dan yang kedua tadi bahwa luar biasa sekali bagaimana orang-orang menyikapi memperlakukan Habib dan para pejuang tadi sangat luar biasa. Dan tadi judul bukunya tuh saya
catatan menuju jalan pulang. Saya menerjemahkannya ini, sorry banget so tahu nih. Pulang apa cuma pulang keluar dari penjara, tapi juga pulang menghadap Allah yang Maha Kuasa. Satu, yang kedua pulang kita kan sebetulnya di bumi ini kan cuma sementara, betul. Rumah kita yang asli di surga. Rumah asli kita di surga. Jadi kalau beliau sadar bilang pulang kembali ke surga. Amin. Amin. Dek, lanjut Dek, gimana Dek? Saya nggak paham. Jadi ada satu Ustaz Edi yang menjadi acuan pegangan kami, yaitu saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 23 sampai 26. Ini ayat menurut ahli tafsir bagaimana tuntunan Allah kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi di kota suci Mekah masih sedikit, Nabi diintimidasi, Nabi susah payah jatuh bangun berjuang dalam berdakwah. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi ketika masih di kota Mekah disiksa dan sebagainya menghadapi tantangan syiar Islam. Allah katakan dalam surah Al-Insan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazalna alaikal qur'ana tanzilah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau, yaitu Muhammad, Al-Quran secara berangsur-angsur. Ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan beban dakwah kepada Nabi untuk sampaikan yang hak. Lalu yang menarik Allah katakan apa? Allah sambung, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau ya Muhammad dalam menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau diintimidasi, engkau difitnah, engkau dicaci maki, bersabar. Dan Allah katakan lagi, wala tuti minhum asiman au kafuran, dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti kemauan mereka, orang-orang pendosa maupun orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang Allah. Kemauan mereka artinya Nabi sempat dibujuk rayu, diiming-imingin harta, tahta, wanita agar mungkin mau tawar menawar akidah. Allah kasih tahu, wala tuti minhum asiman au kafuran. Dan yang menarik, ketika itu Allah Subhanahu wa taala sambung lagi, wadhkurisma rabbik bukrata wa asila, dan sebutlah nama Tuhan kau Allah dengan, yaitu di pagi hari maupun di petang hari. Ini pegangan kami bahwasanya ya beginilah dakwah Ustaz Edi. Yang kedua, kita nggak ada jalan lain kecuali hanya sabar. Kita tawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, doakan supaya kita istiqomah. Dan yang keempat, kita tidak ada jalan lain, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Haris berdoa, saya juga ingat yaitu satu doa yang sering saya lantunkan dalam sholat, yaitu doa ini, doa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Karena kita nggak punya senjata, yang kita punya senjata adalah doa kita senjata, doa silahul mu'min. Ketika Nabi Yusuf di penjara, Nabi Allah Yusuf mengatakan, Allahumma ya syahidan ghairu ghaibin, wahai Allah yang selalu menyaksikan, yang gak pernah absen. Wa ya qariban ghairu ba'idin, yang selalu dekat gak pernah jauh. Wa ya ghaliban ghairu maqlubin, yang selalu menang gak pernah kalah. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, ij'al min amri farajan wa makhrajan warzuqni min haitsu ahtasib. Maka jadikanlah urusan aku ini engkau gampangkan dan engkau kasih jalan keluar yang gak duga-duga. Ini Ustaz Edi pengalamannya. Masalah ini terlampau bagus menurut saya ya, materi yang kita bicarakan dari dua pejuang kita ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin. Tapi sebelum itu saya ingin, tadi Ustaz Haris mengatakan beliau didorong oleh teman kita Anton Permana untuk menulis, dan Habib juga ternyata menulis ya. Nah, ya. Nah, cuman beliau sempat bawa nih, Ustaz Haris nggak ada ketemu soalnya kita risalah dakwah. Nah, risalah dakwah di sampingnya pemikiran HRS. Ya, ini beliau nulis judulnya Risalah Dakwah. Ya, ini masih draft ya, oleh Al Habib Idrus bin Ali Al Habib SF. Saya filsafat Islam. Sarjana filsafat Islam ya. Tadi sebelum kita wawancara, beliau mengatakan ini buku rencananya akan diterbitkan, tapi masih menunggu kata pengantar kesambutan dari Imam Besar Habib Rizik Syihab ya. Insyaallah. Saya kira ini materi-materi bagus dan bisa menjadi penambah referensi kita dalam berdakwah. Ustaz, sebagai penutup, barangkali saya ingin mendengar apa yang Ustadz Haris dan Habib akan lakukan setelah keluar dari penjara ini. Ustadz duluan. Terkait apa yang kita akan lakukan setelah keluar dari penjara, yang pertama kali
saya ingin mengucapkan syukur, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudah memperhatikan kita, yang membantu kita, yang menolong kita. Dan saya minta maaf belum sempat besuk sampai pulang. Untuk mendoakan ya, jadi itu bentuk doa saya. Bahkan saya sudah dapat cerita di satu majelis sampai hafal nama saya, nama Habib Idrus. Masya Allah, Masya Allah. Karena sering didoakan terus. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Habib Idrus ini, kita latihan jadi orang mati. Allah. Jadi siapa yang memperhatikan kita, siapa yang mengurus kita, Allah, cuman Allah yang bisa balas. Itu kita mau terima kasih. Dan satu lagi juga yang nggak boleh saya lupakan, saya mesti terima kasih sama aparat kepolisian di sana. Karena dengan mereka itu kita bisa melaksanakan aktivitas tidak dihalang-halangi, tidak dipersulit. Bahkan dari 15 murid kita yang belajar Iqra itu 8 sudah bisa baca Al-Quran. Bahkan ada satu orang tua umur 60 tahun lebih belajar Quran itu dalam tempo 3 hari bisa baca Al-Quran. Dari nol ya? Jadi tiap habis satu waktu baca 1 jilid terus. Beliau pernah bisa baca tapi dulu sampai lupa. Jadi kebayang-bayang 3 hari dengan semangat yang luar biasa mereka itu bisa baca Al-Quran. Akhirnya dengan mencontoh dari sahabat-sahabat kita yang di penjara tersebut, saya merasa punya spirit baru. Makanya di sana masjidnya dikasih nama Ruhul Jadid. Ruhul Jadid. Ini Pak Anton yang kasih nama. Masya Allah. Anton, kita belum ketemu. Tenang aja Pak Anton, satu saat kita akan ketemu. Jadi kita aturin di sana. Kita apa yang mau kita lakukan, saya akan mencontoh spirit yang mereka lakukan. Jadi kalau ngelihat orang menangis berdoa memohon ampun kepada Allah, lihat di sana. Doanya macam-macam, itu sengak tengguk tangis itu saya lihat jam 2, jam 3. Masjid itu yang anak muda berdoa begini. Saya baru lihat doa begini. Jadi ini ya Allah, ternyata memang tangisan orang yang bertobat itu jauh lebih menyentuh daripada orang-orang yang bangga dengan ilmunya ya, amalnya. Makanya kemarin ngaji sama Habib Idrus. Jadi andai kata ibadah itu mewariskan kesombongan, enggak baik. Tapi kalau andai kata maksiat yang kita lakukan mewariskan ketobatan kita, permohonan ampun, itu jauh lebih baik daripada kita sombong karena ibadah-ibadah kita. Jadi saya kedepannya saya akan menerapkan apa yang saya dapat dari teman-teman yang sudah di penjara dalam hal-hal yang positif. Dalam konteks perjuangan, apakah Ustadz akan bergabung dengan FPI Reward? FPI baru? Kalau saya pribadi, saya samitna wa atokna kepada imam kita. Jadi, Habib ya? Habib Rizik ya? Habib Rizik. Jadi ada perintah khusus dari HRS setelah keluar mau ngapain? Suruh ngapain? Perintah khusus nggak ada. Jadi yang jelas saya bisa menangkap semangat yang beliau sampaikan, bahwasanya dimanapun kita berada kita harus tetap berdakwah. Nah ini merupakan, karena saya melihat penjara ini kalau menurut saya atau menurut sebagian orang ini adalah posisi terendah dalam kehidupan seorang manusia. Dan ternyata kenyataannya memang di bawah, kita di basement. Jadi kalau ditanya di mana kamu sekarang, saya di apartemen Trunojoyo lantai basement. Lucu. Kalau Habib gimana Habib? Ada rencana apa setelah ini? Jadi Ustadz Edi, sebelumnya kami masuk penjara lantaran cuman panitia Maulid Nabi Muhammad. Betul itu. Jadi beliau-beliau ini masuk bukan karena kriminal, bukan karena berbuat jahat, apalagi disebut makar segala macam, hanya menjadi panitia peringatan Tapi Maulid yang sama-sama kita. Subhanallah, kita keluar di bulan Maulid juga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini petanda baik, Rasulullah SAW ridho kepada kita semua. Dan kita sudah sama-sama ketahui bagaimana ya kita dihukum juga, ya semua orang udah tahu lah bagaimana ketidakkeadilan, dan kita yakin kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha mengetahui, Allah yang akan mungkin membalasnya, kita nggak punya apa-apa, kita cuman tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, insya Allah tetap doakan kita supaya kita istiqomah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan
saya ingat betul pesan dari imam besar kita Habib Rizik. Habib Rizik mengatakan, ingat kita cuma punya doa. Jangan sekali-kali meremehkan doa. Doa sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin bagi kita, Ustadz Edi. Dan yang terakhir Habib Rizik pesan, ingat segala sesuatu, ya, andai kata semua makhluk ingin mencelakakan kalian, tapi tanpa izin Allah celaka tersebut gak bakal sampai. Dan andai kata semua makhluk ingin memberikan manfaat kepada kalian, kepada kita, tanpa izin Allah, manfaat tersebut gak pernah datang. Itu pesan Habib Rizik yang selalu kita ingat. Artinya perjuangan bukan dilihat kalah atau menang, tapi yang kita, kewajiban kita berjuang, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih Ustadz Edi dan teman-teman media yang selalu mendukung, memotivasi, menyuarakan perjuangan kita, dan juga kepada kawan-kawan semua umat Islam yang mendoakan. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya, kami nggak bisa membalas. Atas doa antum, dukungan antum, alhamdulillah Allah perkenankan kami bisa keluar di sini. Dan mudah-mudahan doakan kami tetap istiqomah. Allah. Saudara sekalian, saya sebetulnya pengen ngobrol panjang banget, tapi Ustaz Haris kandung ada janji ini pun kayak udah telat. Tadi janjinya saya pulang duluan ya. Saya paham, tapi saya pura-pura. Udah sebentar aja. Dan memang waktu juga kita dibatasi, tapi sesuatu yang luar biasa tadi, pesan-pesan, terutama pesan terakhir yang diikuti oleh Habib Idrus tadi, bahwa Imam Besar Habib Rizik Syihab mengatakan, walaupun seluruh makhluk ingin mencelakakan kamu, tapi kalau Allah tidak menghendaki maka tidak terjadi. Ini bisa menjadi pegangan kita semua dalam berjuang. Dalam berjuang. Jadi saya termasuk yang ingin betul-betul meyakini, ini firman Allah. Setelah saya baca begitu, bahwa apapun kelakuan kita dalam perjuangan gitu ya, tentu resiko-resiko ada, resiko ada. Tapi sekali lagi, kalau Allah belum mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi atas izin Allah juga, maka tadi ada sabar, ada istiqomah, lain-lainnya. Masya Allah, saudara, nggak bisa bisnis, tapi harus saya tutup. Demikian dari saya, Edi Mulyadi, untuk MNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.